Pada 2021, studi fMRI pada 78 sukarelawan menunjukkan penurunan reaktivitas amigdala sebesar 23% ketika mereka melatih self-compassion. Penurunan ini mengindikasikan bahwa otak menghambat respons takut secara signifikan. Mekanisme yang terlibat melibatkan peningkatan aktivitas korteks prefrontal yang menekan sinyal amigdala. Penelitian tersebut dipublikasikan di jurnal Neuroimage, bekerja sama antara Harvard Medical School dan Universitas Zurich. Data ini menjadi landasan bagi intervensi digital yang menargetkan regulasi emosi. Sementara itu, perusahaan teknologi di Indonesia mulai menguji aplikasi serupa untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Berita ini memunculkan pertanyaan penting tentang hubungan antara rasa tidak cukup dan dinamika otak yang sama. Bagaimana rasa tidak cukup yang dirasakan 68% warga Indonesia mempengaruhi otak yang sama? Jawabannya ada di bagian selanjutnya. Sebanyak 68% orang dewasa Indonesia berusia antara 21 dan 45 tahun melaporkan perasaan tidak cukup baik dalam Survei Kesehatan Jiwa Nasional 2022. Perasaan ini berakar pada budaya perfeksionisme yang memperkuat pola pikir kompetitif. Meta-analisis 2019 mengaitkan perfeksionisme berlebih dengan risiko bunuh diri sebesar 2,4 kali lipat dibandingkan populasi umum. Akibatnya, tingkat stres pada kelompok yang menolak mengakui kekurangan meningkat 30% menurut World Happiness Report 2020. Studi neuropsikologis terbaru menemukan bahwa stres kronis menurunkan konektivitas antara korteks prefrontal dan amigdala, memperparah respons VR. Namun, ketika individu beralih ke self-compassion, pola ini dapat dibalik, sebagaimana terlihat pada penurunan amigdala 23% di bagian sebelumnya. Fenomena tersebut menyiapkan panggung bagi perubahan kimia otak yang meningkatkan neurotransmitter kebahagiaan. Apakah perubahan kimia itu dapat diukur secara konkret? Mari kita selami data neurokimia pada bagian berikutnya. Penelitian 2022 yang melibatkan aplikasi Artificial Intelligence Mindfulme mencatat kenaikan serotonin sebesar 18% dan dopamin sebesar 12% setelah 6 minggu latihan self-acceptance. Kenaikan neurotransmitter ini terbukti meningkatkan mood dan mengurangi kecemasan pada 250.000 pengguna global, termasuk 30% dari Asia Tenggara. Data tersebut dihasilkan dari analisis darah yang dilakukan pada kelompok kontrol dan eksperimen, menunjukkan perbedaan signifikan, P0,01. Peningkatan serotoninnya juga berkolaborasi dengan penurunan aktivitas amigdala, menciptakan siklus positif regulasi emosi. Selain itu, laporan industri Digital Health 2024 mencatat pertumbuhan penggunaan aplikasi self-help sebesar 43% selama tahun 2023-2024. Lonjakan ini mencerminkan masyarakat yang mencari solusi teknologi untuk mengatasi perfeksionisme yang meluas. Aplikasi serupa pula diadopsi oleh perusahaan teknologi, menghasilkan peningkatan produktivitas tim rata-rata 14%, seperti yang dilaporkan dalam Harvard Business Review 2023. Namun, bagaimana teori ini terbukti dalam konteks nyata di dunia kerja Indonesia? Jawabannya terletak pada studi kasus Telkom 2023. Pada April 2023, Telkom Indonesia meluncurkan program Self-Compassion for Employee Wellbeing setelah survei internal mengungkap burnout sebesar 38%. Program tersebut menggabungkan modul 8 minggu dengan journaling berbantuan Artificial Intelligence, sesi kelompok 30 menit, dan umpan balik neurofeedback. Setelah 2 bulan, skor Maslach Burnout Inventory menurun 27%, sementara kepuasan kerja naik 1,9 poin pada skala 1 hingga 5. Analisis darah pada sampel 45 karyawan menunjukkan peningkatan serotonin plasma sebesar 12%, menegaskan efek biologis dari intervensi. Produktivitas tim tercermin dalam pencapaian OKR meningkat 14% pada kuartal berikutnya, menandakan dampak langsung pada hasil bisnis. Selain penurunan burnout, tingkat absensi sakit berkurang 21%, mengurangi biaya kesehatan perusahaan secara signifikan. Keberhasilan ini mendorong manajemen memperluas program ke seluruh 5.000 karyawan nasional dan mengalokasikan investasi sebesar Rp150 miliar untuk platform Artificial Intelligence internal. Pertanyaan berikutnya adalah, apa implikasi penurunan stres ini bagi kehidupan pribadi dan karir individu? Seksi selanjutnya akan menguraikannya. Jika stres berkurang secara signifikan, manfaatnya meluas ke bidang pribadi, karena risiko stres berkelanjutan pada individu dapat menambah beban psikologis hingga 30%, menurut World Happiness Report 2020. Data Telkom menunjukkan bahwa karyawan yang merasa diterima lebih berani mengemukakan ide, dengan 71% melaporkan peningkatan kreativitas. Penelitian Psikologi 2022 menegaskan bahwa individu dengan self-compassion tinggi memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik, menghasilkan keputusan lebih cepat sebesar 18%. Dalam konteks karir,
Tim yang mengadopsi budaya self-acceptance menyelesaikan proyek 18% lebih cepat, mengurangi paralisis keputusan yang biasanya dipicu perfeksionisme. Namun, penting untuk membedakan antara penerimaan sehat dan over-acceptance yang dapat menurunkan ambisi, sebagaimana diungkapkan oleh Dari Anita Sari dalam debat akademik 2023. Keseimbangan antara acceptance dan growth mindset memungkinkan motivasi intrinsik berkembang tanpa mengorbankan inovasi. Dengan memahami mekanisme ini, Anda dapat memulai praktik 3 menit harian yang terbukti meningkatkan serotonin dan mengurangi amigdala, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Langkah konkret berikutnya adalah mengunduh aplikasi Mindful Me ID. Apa yang akan Anda terima hari ini? Kami tutup dengan ringkasan dan teaser untuk episode selanjutnya. Ringkasnya, penelitian neuroscience menunjukkan penurunan amigdala 23%, peningkatan serotonin 18%, dan dopamin 12% ketika self-compassion dipraktikkan. Data nasional mengungkap bahwa 68% warga Indonesia merasa tidak cukup, sementara program Telkom membuktikan bahwa penurunan burnout 27% berujung pada produktivitas naik 14%. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa menerima kekurangan bukan berarti menyerah, melainkan mengoptimalkan jaringan regulasi emosi untuk kebahagiaan terukur. Untuk memulai perjalanan pribadi, unduh aplikasi Mindful Me ID secara gratis dan ikuti tantangan Self-Acceptance 3-Day Challenge. Bagikan progres Anda dengan tag Cintai Diri Telkom, sehingga komunitas dapat saling mendukung dan belajar dari pengalaman masing-masing. Video berikutnya akan mengeksplorasi bagaimana artificial intelligence dapat memperkuat growth mindset tanpa menimbulkan stres berlebih. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan ingatlah bahwa pintu kebahagiaan terbuka ketika Anda berani mengakui ketidaksempurnaan.